Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Ibu pimpin ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu. Vika hadir, Riza hadir, Evi hadir, Ayu kenapa nggak berangkat? Sakit. Berarti izin sakit ya. Sakit apa Ayu? Demam. Nah, sekarang kita doakan ya, semoga Ayu cepat sembuh agar bisa kembali lagi ke sekolahan. Oke, sekarang udah absen. Ibu mau kalian periksa kanan kiri kalian ada sampah nggak? Kalau ada sampah silahkan kalian ambil dan buang ke kotak sampah. Ibu kasih waktu 1 menit dari sekarang. Nah, udah. Kalau udah semua, udah siap semua. Alat tulis bawa nggak? Oke, pintar bawa semua ya. Sekarang kita akan belajar kelas berapa ini? Kelas 2 dan 3. Kita belajar kelas rangkap. Dikarenakan apa? Dikarenakan kelas di sini itu kurang, jadi kita belajar kelas rangkap. Nah, Ibu sekarang mengajar kelas 2 dan 3 mengenai pembelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Kalau kelas 2 sekarang pelajaran IPA, kalau kelas 3 itu belajar maaf kok bahasa Indonesia, matematika ya, maaf ya Ibu salah sebut tadi. Iya, belajar matematika. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya, kemarin belajar tentang apa? Belajar tentang tumbuh-tumbuhan, mengenal bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, oke, sekarang Ibu sebelum masuk pembelajaran coba mau dengar suaranya, tepuk semangat. Semangat. Oke, kalau udah kayak gini udah semangat semua kan? Iya, masih semangat. Ini masih pagi jadi nggak boleh ngantuk. Nah, Ibu sekarang mau membacakan tujuan pembelajaran untuk kelas 2. Untuk kelas 2 pembelajaran matematika, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat mengenal macam-macam tumbuhan dan hewan di sekitar. Nah, kalau yang minggu lalu kita menjelaskan tentang bagian tumbuh-tumbuhan, sekarang kita juga akan menjelaskan tapi mendasar lagi dan menyebutkan tumbuhan itu keuntungannya apa dan kerugiannya apa. Nah, sekarang itu tujuan pembelajaran IPA. Sekarang tujuan pembelajaran matematika untuk kelas 3. Nah, tujuan pembelajaran matematika ini, siswa dapat mengenal mata uang rupiah. Siswa dapat menghitung mulai dari sekelompok mata uang yang beragam nilainya. Yang ketiga, siswa dapat mengenal nilai tukar mata uang rupiah. Dan yang keempat, siswa dapat menunjukkan harga sejumlah barang. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Materinya apa? Materinya untuk kelas 2 pembelajaran IPA adalah mengenal tumbuhan dan hewan yang menguntungkan dan merugikan. Sedangkan untuk kelas 3 itu materi pembelajaran matematika, materinya nilai mata uang. Oke, tadi Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang Ibu mau menerangkan untuk kelas 2 terlebih dahulu ya. Nah, untuk kelas 2 ini adalah pemahaman mengenai tumbuhan yang merugikan dan menguntungkan. Nah, di sini Ibu ada contoh lagi, ada contoh gambar. Silahkan kalian lihat. Ini pohon apa? Ya, ini adalah pohon kelapa. Nah, pohon kelapa ini ada banyak sekali fungsinya dan sebagian besar fungsi bagian dari pohon kelapa itu adalah dapat berfungsi semua. Jadi dapat diartikan bahwasannya pohon kelapa ini adalah termasuk tumbuhan yang menguntungkan. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Iya, karena fungsinya sangat banyak. Tadi Ibu pernah jelaskan kan waktu minggu lalu bahwasanya fungsi pohon kelapa itu sangat banyak. Di daunnya aja udah banyak sekali manfaat dari pohon kelapa. Daun ini bisa membuat sapu, untuk buahnya bisa kita masak, airnya bisa kita minum, dan juga untuk batangnya aja bisa kita masak juga kan kemarin, dan untuk akarnya pun bisa untuk berobat. Nah, ini adalah yang disebutkan pohon 1000 kegunaan, maka sangat menguntungkan sekali tumbuh.
Nah, di sini sekarang apa sih contoh tumbuhan yang tidak menguntungkan atau bisa dikatakan dengan tumbuhan yang merugikan? Nah, contoh tumbuhan itu adalah tumbuhan parasit. Nah, tumbuhan ini biasanya tumbuh di pohon mangga, bisa. Ibu pernah lihat itu di pohon mangga, tumbuhan parasit itu tumbuhannya merambat, dia mengambil sari makanan di tumbuhan itu. Kelamaan pohon mangga itu bisa mati karena terserang oleh parasit itu. Nah, itu yang dinamakan tumbuhan yang merugikan tumbuhan lainnya. Oke, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan sebelum lanjut lagi pembahasannya? Oke, sekarang hewan yang merugikan. Contoh hewan yang merugikan itu seperti apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Nggak tahu, bingung. Apanya kok bingung? Oke, Ibu kasih contoh ya. Hewan yang merugikan itu seperti hewan hama. Contohnya seperti tikus, seperti belalang, ulat. Nah, itu adalah hewan yang merugikan. Hewan hama itu bisa merusak tanaman dan merugikan produksi pertanian. Nah, itu adalah hewan yang merugikan. Dan juga ada lagi kutu dengan nyamuk, itu juga termasuk hewan yang merugikan. Karena apa? Dapat menyebabkan apa? Karena mereka itu bahaya, dapat menyebabkan penyakit seperti demam berdarah dan juga malaria. Jadi kalau ada yang kutu, cepat diobati, cepat dibasmi aja biar nggak menjadi penyakit. Oke, dari sampai sini paham untuk tumbuhan dan hewan, di mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Udah bagi kalau nggak ada, Ibu mau bagi kelompok. Oke, sudah Ibu bagi kelompok. Sekarang Ibu kasih tugas. Silahkan kalian kerjakan di halaman 81. Silahkan kalian kerjakan. Dan kalian lihat di situ ada gambar tumbuhan dan juga hewan yang merugikan dan menguntungkan. Nah, di situ ada gambarnya seperti burung. Apa itu di halaman 81? Ada gambar burung dan juga kuda. Nah, sekarang silahkan kalian isi. Hewan itu termasuk menguntungkan atau merugikan? Oke. Udah, Ibu sekarang tinggal ke kelas 3. Yang untuk yang kelas 2 silakan dikerjakan apa yang Ibu tugaskan tadi. Sekarang Ibu mau geser ke kelas 3 untuk menjelaskan materi tentang mata uang ya tadi ya. Nah, itu di buku paket juga ada ya untuk kelas 3 ya. Silakan dibuka buku paketnya halaman 50. Coba ya kalian baca sebentar. Kalian pahami, habis itu nanti Ibu mau jelaskan. Oke, setelah kalian baca buku paket tersebut, ada yang ditanyakan? Oke, sekarang giliran Ibu yang akan menjelaskan mengenai tentang nilai mata uang. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari matematika, siswa dapat mengenal mata uang rupiah. Yang kedua, siswa dapat menghitung nilai kelompok mata uang beragam nilainya. Yang ketiga, siswa dapat mengenal nilai tukar mata uang rupiah. Dan yang keempat, siswa dapat menentukan harga sejumlah barang. Nah, dari situ Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, Ibu akan mengenalkan nilai uang mata rupiah. Nah, kalau di Indonesia itu menggunakan rupiah. Nah, ini adalah koin uang 500 perak. Nah, ada lagi, ini adalah uang 5.000 rupiah. Dan ada lagi, ini ada uang 100.000 rupiah. Nah, di sini uang koin yang 500 ini adalah uang koin yang paling kecil. Nah, kan tadi udah Ibu bagi kelompok kan? Nah, sekarang kalian amati. Nah, sekarang kalian amati mata uang ini. Kalau ini yang paling kecil, berarti di bawah 5.000 ini ada yang paling kecil lagi, yaitu uang 1.000. Tapi Ibu nggak bawa ya, Ibunya cuma bawa ada yang ini aja. Ada 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, dan 5.000. Dan ini adalah contoh mata uang rupiah 5.000. Dan di atasnya 5.000 masih ada lagi, dan sampai dengan uang 100.000. Nah, di sini untuk penjumlahan nilai mata uang, contohnya kalau nilai angka 1.000 itu nolnya ada 3. 1, 2, 3. Ini adalah nilai mata uang 1.000 ditambah 1.000 lagi. Nilai nolnya 3, hasilnya berapa? Ini seperti tambah-tambahan. Kalau 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kalau ini menjadi rupiah itu 1.000 ditambah 1.000 hasilnya 2.000. Nolnya tetap 3. Nah, sampai dengan 5.000 ini nolnya juga tetap 3. Tapi kalau seperti contoh ini uangnya contoh uangnya 10.000. Nah, kalau untuk 1.000 nilai nolnya itu menambah 1. Kalau 5.000 itu tetap 3, kalau 10 itu 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, nolnya 4 ini disebut dengan 10.000. 20.000 gimana? 20.000 sama, cuman mengganti yang depan ini menjadi 2 jadi 20.000. Nolnya pun sama. Beda lagi kalau yang 100.000. Nilai mata uang yang 100.000 ini nolnya ada 5. Seperti ini tulisannya 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah
100.000. Nah, sampai sini bisa dimengerti, paham semua. Nah, tadi udah Ibu kasih contoh ya, kalau 500.000 duitnya seperti ini, koin, sedangkan yang 5.000 duitnya seperti ini, kertas, dan yang 100.000 uangnya seperti ini. Nah, untuk kalian kelas 3 ini pasti udah paham banget sama duit ya. Jadi Ibu nggak perlu panjang lebar ini ngomongkan masalah perbedaan nilai mata uang masing-masing beruang. Nah, tadi yang penjumlahan Ibu juga udah menjelaskan, dan untuk siswa dapat menentukan harga sejumlah barang. Harga sejumlah barang itu misalnya harga pensil, harga pena ini harganya 1.000. Nah, kalau harga spidol ini harganya 5.000. Tinggal kalian jumlahkan 1.000 dengan 5.000, itu hasilnya berapa? Jadi 6.000 ini adalah harga sejumlah barang yang dinamakan harga sejumlah barang. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Ayo, siapa yang mau tanya untuk kelas 3? Udah paham semua pasti. Oke, kalau udah paham Ibu sekarang mau kasih tugas kalian. Silakan tadi halaman 50, sampingnya itu buka halaman 51 di halaman 52. Nah, di situ ada soal, silahkan kalian kerjakan secara berkelompok. Ibu tinggal sebentar, Ibu mau ke kelas 2, nanti Ibu kembali lagi ke sini untuk mengecek apakah tugas kalian udah selesai apa belum. Oke, untuk yang kelas 2 udah selesai belum? Sudah. Oke, kelas 2 sudah ya. Silahkan kumpulkan ke depan, nanti kita bahas bareng-bareng dan Ibu akan menilainya. Oke, untuk yang kelas 3 gimana? Udah belum? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan kumpulkan ke depan, Ibu nilai, dan kita nanti akan bahas bareng-bareng. Oke. Nah, berhubung pembelajarannya sudah habis, kita akan bahas lagi minggu depan karena waktunya tidak cukup. Kita akan bahas minggu depannya lagi, sampai bertemu di minggu selanjutnya. Silahkan kalian beringkas, masukkan alat tulis semuanya di dalam tas. Sambil beringkas, apakah kalian senang belajar dengan Ibu? Gimana perasaannya? Iya, alhamdulillah kalau senang. Oke, udah semua. Coba Ibu mau es bikin sebentar. Mau es bikin sebentar sebelum pulang, biar kalian lebih semangat lagi buat belajar besok sama Ibu ya. Coba Ibu hitung 1 sampai 3. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Oke, udah habis pembelajaran Ibu. Jangan lupa minggu depan kita membahas tentang pembelajaran ini lagi, dan juga akan membahas tentang perkalian untuk kelas 3, dan untuk kelas 2 akan lanjut mengenai organ tubuh manusia dan hewan. Oke, Ibu kasih motivasi buat kalian, selalu semangat belajar, jangan patah semangat. Kalian perjalanannya masih panjang. Untuk yang sering main HP, jangan sering-sering main HP, dibatasi main HP-nya. Kalau di rumah sering berinteraksi dengan orang tua, sering ngobrol orang tua, jangan lupa belajar. Nah, itu anak sekarang itu susah sekali untuk belajar. Jangan lupa belajar di rumah, main HP-nya dikurangi, mainnya pun juga dikurangi. Selalu semangat belajar terus. Jangan lupa belajar di rumah. Apa yang Ibu omongkan ini baik-baik buat kalian. Oke, sebelum berdoa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa, jangan mampir-mampir. Kalau pulang langsung pulang, jangan mampir-mampir. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan.